Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Kania. Alhamdulillah di kesempatan sore ini saya sedang berada di makam keramat Ratu Masakti. Beliau adalah Ratu Pangeran Sepuluh, waliullah pertama yang ada di Badung, Bali. Alhamdulillah tadi saya sudah berziarah ya ke makamnya Ratu Masakti. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang kita petik bahwa sesungguhnya setiap orang baik, yaitu waliullah, selalu diberikan ujian yang sangat bertubi-tubi, tetapi beliau bisa melewatinya. Sekilas dari kisah Ratu Masakti, yaitu Brahmana Pangeran Sepuluh, bahwa beliau dulu dari Jawa datang ke Bali Dwipa untuk menemui ayahandanya. Tetapi di saat mau menemui ayahandanya, di sini tidak bertemu dengan ayahandanya karena ayahandanya itu sudah mangkat itu sudah pergi gitu kan. Hanya menemui ibu tirinya. Di saat menemui ibu tirinya, di sini banyak sekali cobaan yang terjadi kepada Pangeran Sepuluh, yaitu beliau disuruh untuk pergi lagi ke Jawa, dan di dalam perjalanan beliau mendapatkan orang-orang banyak yang mencegah, dan di situ beliau dibunuh. Dan setelah dibunuh, di situ beliau merasa suka bertemu dengan ayahandanya, karena ayahandanya itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan ayahandanya bilang, sampaikan kepada patih-patih yang mengantar kamu untuk bisa dimakamkan di Badung Sesek, yaitu di sini terkandung. Akhirnya singkat cerita, walaupun Pangeran Sepuluh sudah meninggal, Pangeran Sepuluh akhirnya mendatangi mimpi kepada patih kerajaan yang mengantarnya untuk bisa dimakamkan di sini. Dan Pangeran Sepuluh pun menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, bahwa beliau mengetahui kedatangannya ke Bali Dwipa ini tidak direstui oleh ibu tirinya, dan ibu tirinya yang merencanakan pembunuhan. Dan di saat beliau sudah dimakamkan di sini, makam di sini mengeluarkan bau yang sangat wangi sekali. Dan di sinilah orang-orang Bali mengetahui bahwa Pangeran Sepuluh ini adalah Ratu Masakti yang memang mempunyai ilmu tinggi, kesolehan, dan juga tidak pernah mengenal antara ras dan budaya. Beliau orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan walaupun beliau hidupnya sangat singkat, tetapi beliau di sini memberikan karomah-karomah terhadap orang-orang yang berziarah kubur ke sini. Semasa hidup, keistimewaan ilmu dari Ratu Masakti itu bisa berbicara dengan burung, dan bisa juga menaklukkan ular berbisa untuk bisa menurut kepadanya.
Bahkan beliau itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit parah, bisa sembuh dengan seketika hanya dalam jangka waktu 24 jam. Terus beliau pun juga mempunyai kesolehan, yang dimana kesolehan tersebut poinnya adalah beliau selalu dihina dan difitnah oleh orang, bahkan oleh adiknya sendiri. Tetapi beliau selalu sabar dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai pada akhirnya beliau diberikan makom waliullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun masyarakat Indonesia, baik yang beragama Hindu, Buddha ataupun Muslim, bisa berziarah kubur ke makam keramat Ratu Masakti, di mana karomah beliau itu sangat luar biasa. Bagi yang ingin mempunyai ilmu kebatinan, ilmu pengobatan, dan juga hal yang lainnya untuk memunajat kepada Allah, untuk mendapatkan rezeki, insya Allah di sini tempatnya. Karena di sini beliau bisa memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan niat dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini sekilas setelah beliau meninggal dunia, ternyata aroma wangi itu sangat tersebar dan menyebar hanya bukan di Bali saja, tapi sampai ke Jawa Timur. Dan beliau dikenal sebagai Brahmana Dewa yang memang menjadi mu'alaf. Pada saat itu sempat beberapa waktu menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dan Bali sekitarnya. Ya sahabat IMP, sekarang kita menuju ke laut ya, di mana di laut ini pun juga banyak sekali rumah yang bisa dirasakan oleh para pengunjung yang memang punya niatan untuk bisa berkabung. Pantai Sesek Batangan, di sini banyak sekali karma yang bisa dirasakan karena setiap 7 purnama atau malam Jumat Kliwon juga masih sangat kumpulnya para dewa yang bahkan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di sini di Bali itu sangat luar biasa ya teman-teman, karena tidak pernah membeda-bedakan antar agama apapun saling menghormati dan menghargai. Bahkan masjid di samping itu, di situ masing-masing pembelajaran bisa karena sesungguhnya Allah SWT Bismillah, tahan napas 3 kali, dan juga membacakan surat Al-Ikhlas 21 kali baru mandi. Dan tata cara mandinya itu harus mengusap muka terlebih dahulu 3 kali, setelah itu langsung masuk ke dalam air. Beliau seorang makhluk yang mempelajari 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Utamanya beliau memeluk agama Islam karena beliau itu mu'alaf. Tetapi walaupun beliau memeluk agama Islam, patokan hidupnya selalu mengambil di dalam kitab Buddha Tri Cahya Nirwana, bahwa di dalam kitab tersebut mengajarkan tentang silih asah, asih dan asuh, intinya saling menghormati, menghargai kepada sesama. Dan di situ pun beliau benar-benar sangat mengikuti tentang tarekat, marifat, dan hakikat. Di situ beliau sangat menjunjung tinggi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan sesuatu yang beliau inginkan atas izin Allah, dan di situ Allah mengabulkan segalanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.